Bullying merupakan kasus yang seringkali dialami oleh remaja. Namun, apabila kita gali lebih dalam, terdapat satu bentuk bullying remaja yang memerlukan perhatian secara serius, yaitu kekerasan dalam pacaran. Sebagai contoh, pada bulan Februari kemarin, seorang perempuan dihajar oleh pacarnya sendiri. Perempuan yang diketahui berasal dari Sidoarjo ini dipukul, ditendang, bahkan dicekik dan diinjak-injak oleh pacarnya sendiri. Kekerasan itu disebabkan oleh rasa cemburu sang pria ketika melihat chat percakapan pacarnya dengan pria lain. Dari perbuatannya itu, sang pria pun dituntut 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sampai sekarang, masih belum banyak masyarakat Indonesia menyadari keberadaan kekerasan dalam pacaran. Padahal, menurut data Komnas Perempuan, jumlah kekerasan dalam pacaran di Indonesia sudah mencapai angka ribuan kasus. Masalahnya, ini baru yang terlaporkan. Cukup banyak korban yang masih bungkam. Catatan tahunan Komnas Perempuan Indonesia menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, jumlah kekerasan dalam pacaran berkisar dari 1000-an hingga 2000-an kasus. Bahkan, kekerasan jenis ini merupakan kasus dengan jumlah terbesar kedua dibanding kasus kekerasan terhadap perempuan lainnya. Melihat banyaknya kasus ini, kita pun bertanya, apa penyebabnya? Budi Wahyudi, Wakil Ketua Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa penyebab perempuan terus mengalami kekerasan dalam pacaran adalah nilai setia, yang artinya perempuan harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pasangannya. Ini merupakan bentuk konstruksi gender yang terjadi pada masyarakat kita. Dalam konstruksi gender tersebut, terdapat indikator yang menilai bahwa seorang perempuan yang baik adalah perempuan yang selalu setia dan menurut. Dan ketika perempuan melawan, laki-laki pun melancarkan aksi teror dan ancaman terhadap pasangannya. Itu dari sisi korban. Sedangkan dari sisi pelaku, penyebabnya bisa berbeda lagi. Psikolog Nirmala Ika menjelaskan bahwa penyebab pelaku melakukan kekerasan dalam pacaran adalah perasaan rendah diri yang dimiliki oleh pelaku. Pelaku menggunakan kekerasan hanya untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat daripada orang lain atau pasangannya. Nah, tadi penjelasan tentang penyebab kekerasan dalam pacaran. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan dari kekerasan ini. Menurut tulisan Darren Lancer di situs Psychology Today, ada beberapa tahap pelaku melakukan kekerasan terhadap pacarnya. Pertama, mereka memilih ruang yang cukup tertutup dari publik. Contohnya, seperti di dalam ruangan atau di dalam mobil. Kedua, pelaku akan merasionalisasikan tindakannya dengan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah cara untuk menyalahkan korban, seolah-olah sang perempuan layak mendapatkan kekerasan tersebut. Ketiga, pelaku biasanya terlebih dahulu melakukan kekerasan verbal sebelum melakukan kekerasan fisik, seperti merusak harga diri perempuan, menjadikannya inferior, dan memunculkan rasa bersalah. Keempat, aksi dimulai. Nah, itu tadi sekilas gambaran tentang kekerasan dalam pacaran. Lantas, apa yang bisa kita lakukan apabila melihat kejadian itu di sekitar kita? Yang pertama, tawari bantuan. Awalnya, kamu harus menjadi pendengar yang baik. Karena dengan menjadi pendengar, kamu sudah membantu meringankan beban si korban. Kamu tidak bisa langsung memintanya putus, karena korban merasa attached dengan pasangannya. Atau dalam bahasa kita, mereka disebut terlanjur sayang. Yang kedua, laporkan. Apabila kekerasan sudah keterlaluan, seperti sampai menyebabkan luka fisik, laporkan kepada otoritas terkait. Caranya, teman-teman bisa langsung menghubungi kepolisian atau Komnas Perempuan untuk mengadukan perbuatan kekerasan tersebut.
Begitulah tindakan yang bisa teman-teman lakukan ketika melihat kekerasan dalam pacaran. Laporan yang kalian sampaikan itu sangat penting, karena sampai sekarang kasus kekerasan dalam pacaran masih sangat jarang dilaporkan, meskipun dampaknya benar-benar merugikan korban, mulai dari gangguan psikologis hingga gangguan kesehatan. Oleh karena itu, ketika teman-teman melaporkan kasus ini, teman-teman telah membantu mengakhiri penderitaan korban, sekaligus mendorong korban-korban yang lain untuk bersuara.